Gue agak bingung menentukan kastanya si Kaiwan Speed ini di mana. Apakah dia budget modelnya si Kaiwan, tapi namanya tetap Kaiwan gitu ya? Apakah dia kayak versi lain dari signature-nya? Bingung juga gue. Tapi siluetnya sih nggak kalah keren cuy sama Kaiwan. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Freddy Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas initial review sepatu basket Anta Kaiwan Speed. By the way, sepatu ini nggak rilis di Indonesia, jadi kalau abas kalian tertarik sama sepatu ini ataupun sepatu basket lain yang nggak rilis di Indonesia, abas kalian bisa pre-order melalui c22.id store. Gue akan tinggalin link Instagram dan link Tokopedia resminya mereka di deskripsi video bawah. Cek aja di situ. Nah, gue tuh agak bingung ya sama si Anta Kaiwan Speed ini, sebenarnya kastanya tuh sebagai apa gitu. Kalau sebagai sepatu downgrade-nya atau versi budgetnya lah bisa dibilang dari Anta Kaiwan. Tapi ini sih teknologinya hampir sama gitu isinya sama Kaiwan. Cushioningnya lah gitu ya, terutama cushioningnya sih. Ini teknologi cushioningnya tuh sama loh sama Anta Kaiwan gitu ya. Terus harganya juga nggak budget-budget amat. Kalau Anta Kaiwan itu dibanderol dengan harga retail, kalau dirupiahkan ya, sekitar 2,3 juta. Maka Anta Kaiwan Speed ini dibanderol dengan harga retail sekitar 1,8 sampai 1,9 juta. Masih cukup tinggi sih untuk disebut sebagai sepatu basket budget series gitu ya. Terus juga namanya aneh, sama-sama pakai Anta Kaiwan. Harusnya kalau emang budget seriesnya angka satunya dihilangin aja ya, bukan Anta Kaiwan ya. Mungkin Anta Kai Speed, ya kan? Kalau Anta Kaiwan Speed jadinya bikin bingung gitu. Mungkin juga ini bisa kayak kalau di Nike tuh kan ada Nike Kyrie gitu ya, terus ada Nike Kyrie Low. Mungkin ini kayak versi gitunya kali ya, kayak versi lainnya sepatu signature-nya Kyrie lah ya. Berarti abis ini mudah-mudahan bakalan ada versi budgetnya lagi nih, mungkin Anta Kai apa kali ya kan, yang harganya mungkin cuma 1,5 jutaan atau mungkin under 1,5 juta. Menarik nih buat ditunggu. Anta Kaiwan Speed ini punya udah banyak sih colorway-nya ketika video ini dibuat. Ada satu colorway yang namanya Twin Flame, itu kayak didedikasikan untuk ayahnya Kyrie Irving gitu ya. Dan harganya itu lebih mahal, khusus yang colorway si Twin Flame itu. Makanya gue ngambil colorway yang lain aja lah. Meskipun si colorway Twin Flame itu menurut gue keren banget sih. Tapi ini aja mirip-mirip ya kan, sama-sama warna ungu gitu, terus ada kuning-kuningnya juga. Ya udahlah, ngapain bayar lebih mahal ya, cuma demi colorway doang. You sure you don't want to switch? Oke lah, mari kita bahas material dan fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu basket Anta Kaiwan Speed ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya full solid rubber. Traction pattern-nya mostly herringbone, sisanya kayak samping-sampingnya gitu. Baru bentuknya macem-macem, tapi nggak juga sih ya. Mostly herringbone sih tetap bentuknya. Terlihat sangat agresif, minim gimmick, bener-bener fokus ke performance. Terus juga kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya termasuk keras-keras, terus juga dalam-dalam gitu. Harusnya sih ini bakalan aman untuk penggunaan outdoor. Kemudian ada 3 cutout di outsole-nya. Jadi ada yang cutout lingkaran tuh, bulat 2 biji. Itu kelihatan midsole-nya langsung, kelihatan cushioning sistemnya. Kemudian ada satu lagi cutout yang paling gede itu di tengah-tengah, selain kelihatan midsole-nya juga, sekaligus kasih lihat dia punya shank plate. Dan shank plate-nya itu gede banget, luber sampai ke samping dalam sini, dan keras banget sih ini shank plate-nya. Sepatu ini tuh jadi nggak bisa ditekuk-tekuk ya, nggak bisa dipelintir-pelintir, gokil, butuh effort banget, rigid banget nih sepatu. Baru ngebahas outsole aja, ini detail-detailnya udah banyak banget. Nanti gue akan tampilin di video deh highlights-nya, abas kalian bisa lihat detail-detail apa aja yang ada di sekitaran outsole. Lanjut ke midsole-nya, mereka menggunakan teknologi cushioning yang dinamakan Nitro Edge. Jadi nitrogen yang kemudian di-infuse ke dalam midsole foam-nya. Dan ini kalau gue pencet-pencet kayak soft and bouncy gitu sih, berasa banget. Udah gitu penampakan midsole foam-nya tuh mirip-mirip kayak Adidas Boost gitu ya.
Nah, seperti yang tadi gue udah bilang di awal video, teknologi cushioning ini tuh sama banget sama yang ada di Anta Kaiwan. Makanya agak nggak mungkin kalau ini dibilang sebagai versi budgetnya, karena si Anta Kaiwan pun punya teknologi cushion Nitro Edge. Untuk upper materialnya mostly menggunakan fabric knit, dan kalau gue pegang-pegang material knitnya sih berasa tebel, berasa suportif, tapi tetap fleksibel, tetap lentur. Kemudian untuk menambahkan durability and support itu ada penggunaan fuse overlay, ada di sekitaran toe box area, kemudian di sekitaran punch hole, dan ini fuse overlay-nya tuh tebel-tebel banget ya, hampir kayak menyerupai bahan sintetik leather gitu, padahal bukan, ini fuse overlay semua nih sampai ke bagian heel. Terus ada jahitan-jahitan juga berupa garis-garis gitu, itu juga untuk memperkuat upper materialnya. Untuk material talinya mereka pakai flat laces, tapi ini flat lacesnya tuh berasa tebel gitu, terus agak gede. Nah, ini flat laces kayak gini enak nih. Terus berasa keset juga. Lacing sistemnya cuma pakai traditional punch hole, kecuali yang urutan pertama banget tuh, yang paling depan itu baru kayak pakai pita nilon gitu. Tapi kalau gue lihat-lihat pita nilonnya juga nggak nyambung sampai ke bagian dasar sepatu sih. Untuk material lidahnya pakai open shell mesh supaya sirkulasi udaranya bisa lebih baik. Kemudian di tengah-tengahnya tuh kayak ada lace locks-nya gitu. Ini untuk menjaga talinya supaya tetap pada posisi yang seharusnya. Untuk padding lidahnya gokil, tebel banget, padet. Terus juga di bagian depannya itu ada logo Kyrie Irving-nya, keren banget, logonya emboss gitu dari semacam bahan rubber gitu ya. Ini sih kalau ngiket tali sepatu yang paling atas sudah pasti nggak berasa ngeganjel sih ini di pergelangan kaki depan. Padded collarnya juga gokil banget, jadi kayak ada padding pots gitu di sisi kanan kirinya, itu tebel dan padat. Kemudian di bagian heelnya juga dibikin sculpted, tebel dan padat juga. Insole-nya bisa dilepas. Well, untuk insole-nya sih ya cukup standar, cuma kalau gue pencet-pencet ini tuh berasa lebih padat gitu loh dibanding insole-insole yang dikasih di sepatu-sepatu basket kayak Nike, Adidas gitu. Ini insole-nya kayak lebih padat gitu. Kemudian di bawahnya insole itu ada strobel board, traditional strobel board aja yang keras gitu. Dan terakhir di bagian belakang itu ada internal TPU heel counter, kerasnya, ketinggiannya, lebarnya ini udah oke semua sih. Di bagian uppernya pun banyak banget detail-detail yang kelihatan niat banget, yang bikin sepatu ini tuh kelihatan mewah gitu ya, kelihatan premium banget. Nanti gue akan highlights di video, abas kalian bisa lihat sendiri. Sampai di bagian full tap heel-nya aja tuh dikasih kayak pola garis-garis gitu, cakep banget, nimbul gitu ya jahitan-jahitannya. Ini sepatu tuh bener-bener nyeni banget lah, ini Kyrie Irving banget sih ini sepatu. Oke, segitu aja initial review gue untuk sepatu basket Anta Kaiwan Speed ini. Secara siluet jelas ini keren banget buat on and off the court, apalagi juga potongannya kan low gitu ya. Semua sepatu basket low mah udah pasti asik lah buat casual juga. Warnanya meskipun agak ngejreng nih, ungu, tapi menurut gua ungunya tuh enak gitu. Ungunya kayak agak-agak gelap gitu. Terus warna kuningnya cuma kayak jadi aksen doang, jadi pemanis. Masih tetap oke buat dipakai casual, buat matchingin sama outfit kita tuh masih gampang gitu. Bobotnya sepatu ini juga termasuk ringan, jadi pastinya nyaman lah ya untuk dipakai casual seharian. So, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gua terus. You know what to do. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.